Selamat pagi semuanya. Nama saya Antonio Christopher Siagian. Saya dari kelas 3 IPA 3. Saya nomor urut 4. Saya berasal dari SMA Swasta Budi Mulia Pematang Siantar. Nah, di pagi hari yang cerah ini, saya ingin mempresentasikan salah satu materi pelajaran biologi kelas 12, yaitu materi tentang penyimpangan semu hukum Mendel, yang dimana kita dapat mempelajarinya setelah kita mempelajari materi hukum Mendel. Nah, setelah saya mempelajari materi penyimpangan semu hukum Mendel, saya dapat menyimpulkan untuk membuat mind map ini, mind map yang sangat simpel, dan ini sudah mencakup seluruh materi tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, yang pertama itu pengantar yang saya dapat buat dari mind map yang sudah saya buat tadi. Ada beberapa macam peristiwa yang dikategorikan sebagai penyimpangan semu hukum Mendel, yaitu yang pertama epistasi-hipostasi, yang kedua polimeri, yang ketiga interaksi atau yang biasa disebut atavisme, yang keempat itu kriptometri, dan yang kelima itu komplementer. Nah, apa itu penyimpangan semu hukum Mendel? Nah, sebelum kita membahas apa itu penyimpangan semu hukum Mendel, kita perlu mengetahui atau mereview kembali hukum Mendel tersebut. Nah, di hukum Mendel, di keturunan pertama F1, A besar A kecil, B besar B kecil, jika dia disilangkan dengan yang sejenisnya, maka akan menghasilkan, menurut prinsip hukum Mendel, akan menghasilkan 9 A besar B besar, 3 A besar B kecil, dan 3 A kecil B besar, dan 1 A kecil B kecil. Nah, namun nyatanya di kehidupan sehari-hari, prinsip hukum Mendel tersebut ada yang menyimpang, di mana tidak semua gen atau keturunan yang lahir itu menurut prinsip hukum Mendel. Nah, penyimpangan semu hukum Mendel adalah pada saat persilangan kedua induk menghasilkan rasio fenotip yang tidak sesuai dengan hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Hal ini disebabkan oleh beberapa gen yang saling mempengaruhi saat pembentukan fenotip atau keturunan. Nah, yang pertama akan kita bahas itu epistasi-hipostasi. Apa itu epistasi? Epistasi adalah gen yang pengaruhnya menutupi pengaruh gen lain yang bukan alelanya. Ada epistasi dominan, ada pula epistasi resesif. Hipostasi adalah gen yang dikalahkan pengaruhnya oleh gen lain yang bukan alelanya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa epistasi itu adalah gen yang mempengaruhi sifat dominan dari si fenotip kedua atau keturunan, dan hipostasi itu adalah gen si induk yang kalah dari gen dominannya. Jadi dapat kita simpulkan nanti di soal yang sudah saya buat atau sudah saya ambil dari internet. Nah, tanda epistasi itu. Tanda epistasi adalah bila F1 berfenotip serupa fenotip dengan salah satu parental, dan pada F2 akan terdapat fenotip-fenotip parental dan akan muncul pula fenotip baru. Nah, simbol gen epistasi, masing-masing sifat yang berada pada parental mempunyai simbol sendiri-sendiri yang dengan alelanya masing-masing. Nah, berikut adalah contoh epistasi dominan. Pada gandum gen hitam H besar dan alelanya H kecil, gen kuning K besar dan alelanya K kecil. Nah, di garis bawahi gen H besar epistasi terhadap gen K besar. Maka gen hitam itu lebih dominan dibandingkan gen kuning. Dapat kita lihat parentalnya hitam H besar K kecil disilangkan dengan kuning H kecil K besar, maka F1-nya adalah hitam karena hitam, dan gennya adalah H besar H kecil K besar K kecil. Disilangkan lagi dengan sejenisnya yaitu hitam H besar H kecil K besar K kecil, maka akan menghasilkan keturunan fenotip kedua seperti tabel yang saya berikan. Nah, penjelasannya, bila ada gen H besar warna akan hitam, di setiap gen yang ada H besarnya maka dia akan berwarna hitam, dan gen K besar tanpa gen H besar warna akan kuning, contohnya H kecil dan K besar, maka warna si tadi keturunannya akan berwarna kuning. Dan jika tidak ada gen H besar maupun gen K besar, maka muncul fenotip baru yaitu putih. Maka pada fenotip kedua kita dapat melihat rasionya yaitu
12 hitam banding 3 kuning dibanding 1 putih. Nah, yang kedua, contoh epistasi resesif. Parentalnya hitam, I besar, H besar, H besar, dan coklat, I besar, H kecil, di mana H besar itu adalah pembawa warna coklat, gen H besar pembawa warna coklat, hitam, dan gen H kecil itu pembawa warna coklat. Nah, dapat kita lihat setelah disilangkan, maka akan menghasilkan hitam, I besar, I kecil, H besar, H kecil. Nah, I besar itu adalah gen pembawa pigmen. Perlu digarisbawahi, I besar itu adalah gen pembawa pigmen. Di mana jika ada I kecil, maka gen tidak akan berpigmen atau menjadi jika ada 2 I kecil, maka gen bulu pada anjing itu tidak akan memiliki pigmen atau berwarna putih. Nah, gen warna pada bulu anjing gen H hitam dan gen H kecil coklat. Di samping itu terdapat gen pengatur produksi pigmen, sudah saya sebutkan tadi adalah gen I. Nah, dimana jika anjing itu memiliki gen H besar, maka dia akan berwarna hitam, dan gen H kecil maka dia akan berwarna coklat. Dan jika ada gen II pada keturunan anjing itu, maka dia akan berwarna albino. Dan kesimpulannya, gen I besar dengan H besar maka anjing akan berwarna hitam, gen I besar dan H kecil maka akan berwarna coklat, dan gen II dicampur dengan gen H besar atau gen H kecil, maka dia tetap akan berwarna putih karena II itu tidak dapat memproduksi pigmen. Maka rasio fenotip pada F2-nya adalah 9 hitam banding 3 coklat dibanding 4 albino. Nah, di jenis yang kedua kita dapat mengetahui yaitu polimeri. Apakah itu polimeri? Polimeri adalah interaksi kumulatif atau kerjasama yang saling menambah. Polimeri merupakan banyak gen yang bekerja sama secara kumulatif untuk mutu atau ukuran sifat. Misalnya gen besar pertama ini kumulatif dengan gen besar kedua, maka jika bertemu gen besar pertama dengan gen besar kedua, maka dia akan bekerja sama untuk membentuk gen yang lebih besar lagi. Nah, tanda polimeri adalah F1 berfenotip serupa fenotip salah satu parental, tapi dengan perbandingan yang menyimpang dari hasil penemuan Mendel. Simbol gen polimer memakai huruf yang sama sebanyak gen yang polimer. Untuk membedakan gen yang satu dengan gen yang lainnya karena hurufnya sama, maka diberi tanda 1, 2, 3 di belakangnya, dan seterusnya, sebanyak gen yang polimer. Contohnya adalah, bila sifat merah pada biji gandum disebabkan oleh 2 pasang gen polimer, yaitu gen M besar 1 dan M besar 2, di mana gen M besar itu membawa warna merah, 1 dan 2 itu seperti yang kita tahu tadi untuk membedakan antara yang satu dan yang kedua dengan polimernya, maka persilangan gandum merah dengan gandum putih. Nah, kita mengetahui gen gandum putih itu M kecil. Nah, parentalnya merah disilangkan dengan putih, M besar disilangkan dengan M kecil, maka fenotip pertama atau keturunan pertamanya adalah M besar 1, M kecil 1, M besar 2, M kecil 2. Disilangkan lagi dengan yang sejenis, M besar 1, M kecil 1, M besar 2, M kecil 2. Di mana keturunan pertama itu akan berwarna merah karena M itu lebih dominan M besar lebih dominan dibandingkan M kecil. Nah, setelah kita menyilangkan dengan sejenis tadi, maka lahirlah F2 atau keturunan keduanya. Di mana dapat kita lihat di tabel. Setiap genotip yang mengandung gen M akan berwarna merah. Makin banyak gen M besarnya, maka akan semakin merah tua warnanya. Maka dapat kita ambil kesimpulan, jika M besar 1, M besar 1, M besar 2, M besar 2 akan lebih tua warnanya dibandingkan dengan M besar 1, M besar 1, M besar 2, M besar 2, dan seterusnya. Maka, perbandingan rasio fenotip pada F2 sama dengan 15 merah banding 1 putih, di mana warna putihnya itu seperti warna induk yang pertama atau parentalnya, di mana semua M-nya itu kecil. Yang ketiga ini adalah interaksi atau yang disebut atavisme. Apa itu interaksi atau atavisme? Interaksi atau yang disebut atavisme adalah bila ada pasangan gen yang bukan alelanya berinteraksi dan pengaruhnya sama kuat pada bagian tubuh yang sama untuk menimbulkan satu sifat. Nah,
di mana ada dua parental, misalnya seperti contohnya ini, ayam berpial biji dikawinkan dengan ayam berpial ros, maka fenotip pertamanya akan berpial walnut atau berpial sumpel. Nah, di mana biji gennya R kecil P besar disilangkan dengan ros R besar P kecil. Nah, seperti yang kita ketahui, nanti gen fenotip pertama itu akan R besar, R kecil, P besar, P kecil. Nah, sesuai penjelasan interaksi atau atavisme, yaitu bila ada pasangan gen yang bukan alelanya berinteraksi dan pengaruhnya sama kuat, yaitu interaksi antara R besar dan P besar di persilangan parental atau induknya, maka akan menghasilkan salah satu sifat yang baru, yaitu sifat walnut atau sumpel. Nah, jika kita silangkan sumpel dengan sumpel atau dengan jenisnya yang sama, maka akan menghasilkan fenotip kedua atau keturunan kedua seperti tabel di bawah ini. Nah, bila terdapat gen R besar dan P besar, akan terjadi interaksi yang pengaruhnya sama kuat pada bagian tubuh yang sama untuk menimbulkan satu sifat, seperti penjelasan dari interaksi atau atavisme tadi. Maka lahirlah gen walnut. Nah, jika hanya ada gen R besar, maka gen R besar tanpa gen P besar, maka ayam itu akan berpial ros. Dan jika hanya gen P besar tanpa gen R besar, maka ayam itu akan berpial biji. Dimana jika ada gen P besar, P kecil dengan R kecil, akan terjadi fenotip baru, yaitu bila. Dimana rasio fenotip pada F2-nya akan menjadi 9 walnut, 9 walnut banding 3 biji, banding 3 ros, dibanding 1 bila. Dimana yang fenotip kedua atau keturunan keduanya akan menjadi yang biasa kita sering lihat yaitu walnut, dan yang paling langka yaitu bila. Nah, jadi di interaksi atau atavisme ini terdapat dua keturunan baru dari dua parental atau induk, yaitu yang pertama walnut di fenotip pertama, dan yang di fenotip kedua ada keturunan baru yaitu yang berpial bilah. Nah, yang keempat itu kriptometri. Kriptometri adalah gen yang tersembunyi, di mana fenotipnya baru diketahui bila bertemu dengan gen lain yang tertentu. Contohnya itu seperti dapat kita simpulkan seperti kertas lakmus, di mana jika kertas lakmus merah bertemu dengan suasana asam atau basa, maka jika kertas lakmus merah contohnya bertemu dengan suasana basa, maka warnanya akan menjadi warna ungu. Dan jika kertas lakmus merah bertemu dengan suasana asam, maka warnanya akan tetap. Contohnya yang lain yaitu antosianin merah akan berubah menjadi ungu bila bertemu dengan suasana basa. Contoh kriptometri, Linaria marokana, merah disilakan dengan yang berbunga putih, di mana berbunga putih ini mengandung suasana basa. Maka F1 atau keturunan pertamanya akan berbunga ungu karena antosianin merah tadi bertemu dengan basa yang berasal dari parental yang putih. Parentalnya merah, A besar, A kecil, B kecil, B kecil, disilangkan dengan putih, A kecil, A kecil, B besar, B besar, di mana B besar itu adalah pembawa suasana basanya. F1 atau keturunan pertama seperti yang tadi kita lihat, maka akan berwarna ungu karena adanya percampuran dari A besar, A kecil, atau antosianin merahnya dengan suasana basanya dari gen A besar dengan gen B besar, maka akan menghasilkan warna ungu. Dan jika dikawinkan dengan yang sama atau ungu, maka akan terjadi fenotip kedua atau keturunan kedua, seperti kita lihat dapat di tabel tersebut. Nah, maka penjelasannya adalah setiap genotip yang mengandung gen A besar dan gen B besar, maka warnanya akan ungu, di mana gen A besar itu tadi setelah kita bilang antosianin merah, dan gen besar itu pembawa basa. Ketika antosianin merah bertemu dengan basa, maka warnanya akan menjadi ungu. Nah, yang mengandung gen A besar dan B kecil warnanya akan merah karena gen A besar pembawa antosianin merah bertemu dengan suasana basa, maka warnanya akan menjadi merah atau tidak berubah. Nah, yang mengandung gen A kecil itu berarti dia itu berwarna putih karena dia tidak berwarna antosianinnya. Baik
baik dia berjumpa dengan gen B besar atau gen B kecil pun, maka warnanya akan tetap putih karena tidak ada pengaruhnya, tidak ada antosianinnya. Jadi rasio fenotip pada F2 sama dengan 9 ungu dibanding 3 merah dibanding 4 putih. Nah, kita sudah sampai di yang keempat dan kita akan melanjutkan ke jenisnya yang terakhir, yaitu komplementer. Komplementer merupakan interaksi antara gen yang saling melengkapi, ditemukan oleh W. Bateson dan R. C. Punnett pada persilangan kacang atau Gladiolus auratus. Gen komplementer yaitu gen C besar dan P besar menimbulkan warna ungu yang hanya akan terjadi jika kedua gen tersebut bertemu. Nah, di mana kita dapat simpulkan bahwa gen C besar itu adalah gen pembawa warna ungu dan gen P besar adalah pengaktif enzim untuk menghasilkan warna ungu tersebut. Dan di mana jika hanya C besar dan P kecil maka akan menghasilkan warna putih, dan jika gen C kecil dan P besar maka akan menghasilkan warna putih juga. Biar saya ulangi, gen C besar itu adalah pembawa warna ungu dan gen P besar itu dibutuhkan untuk mengaktifkan warna ungu tersebut. Maka jika gen C besar dengan gen P kecil itu, maka warnanya akan tetap putih karena meskipun gen C besar itu membawa warna ungu, tetapi untuk mengaktifkan warna ungu tersebut dibutuhkan gen P besar. Lalu jika C-nya itu C kecil atau tidak pembawa warna ungu, tetapi dia memiliki alela P besar juga, maka warnanya tetap putih karena P besar itu hanya untuk mengaktifkan warna ungu tersebut, dan jika tidak ada gen C besar maka warna ungu tidak akan tercipta. Maka dari itu parental putih dan putih yaitu C besar yang tidak memiliki enzim pengaktif atau warna putih disilangkan dengan gen tidak pembawa warna ungu dengan P besar yaitu yang pengaktif enzim, maka akan menghasilkan parental pertama yaitu C besar, C kecil, P besar, P kecil, di mana itu warna ungu karena ada dua gen dominan yang bertemu yaitu gen C besar dan gen P besar untuk mengaktifkan warna ungu tersebut. Nah, maka di parental kedua dapat kita simpulkan, maka yang terjadi adalah pada fenotip F2 maka akan terjadi 9 ungu dan 7 putih, di mana seperti saya jelaskan tadi, jika gen C besar bertemu dengan gen P besar, jika satu saja gen P besar ada atau gen C besar yang ada, maka itu akan menghasilkan warna ungu. Dan tetapi jika di kedua bagian tidak ada C besar maupun P besar, maka itu tetap putih. Dan jika di salah satu bagian tidak memiliki C besar atau P besar, maka itu akan tetap putih karena seperti yang saya katakan tadi bahwa gen C besar itu adalah pembawa warna ungu dan gen P kecil itu dan gen P besar itu akan membawa enzim yang untuk mengaktifkan warna ungu tersebut. Nah, dari penjelasan saya tersebut dapat kita simpulkan fenotip pada F2-nya yaitu 9 ungu banding 7 putih. Nah, dari penjelasan atau materi yang saya berikan tadi, terima kasih atas seluruh perhatiannya, dan jika ada penjelasan yang kurang dimengerti atau penjelasan saya yang salah, mohon dikoreksi di kolom komentar. Dan juga ini saya kerjakan berdasarkan sumber dari internet dan beberapa buku pembelajaran yang lain. Nah, dari situ dapat kita simpulkan bahwa setiap hukum Mendel atau hukum Mendel yang telah dikerjakan tersebut tidak akan menghasilkan tetap seperti pada aturan sistem hukum Mendel. Ada terjadi penyimpangan beberapa yaitu yang saya sebutkan tadi yang kelima jenisnya. Maka dari itu kita dapat simpulkan bahwa tidak semua yang hukum Mendel itu akan terjadi. Ada juga kemungkinan lain yaitu seperti gen yang tadi. Nah, untuk itu sekian dari penjelasan saya. Saya Antoni Christopher Siagian dari kelas 3 IPA 3 nomor 4 dari SMA Budi Mulia Pematang Siantar. Pamit undur diri.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Shalom, selamat. Shout to all my lost boys. Shout to all my lost boys. We rowdy. Shout to all my lost boys. Shout to all my lost boys. We rowdy. Shout to all my lost boys. Shout to all my lost boys. We rowdy. Shout to all my lost boys. Shout to all my lost boys. Bangarang bass. Lost boys. Shout to all my lost boys. We rowdy. Shout to all my lost boys.